Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, selamat datang, selamat hari Minggu. Kami seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Yohanes Wadu. Mari kita bersaat teduh. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Bersorak bagi Tuhan wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapi dan tabula rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita pertaruhkan ibadah ini dalam kemurahan tangan kasih Allah, dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing berkata, dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 7. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu, nyaringkanlah suaramu dan bersoraklah, sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada, segala isi bumi diciptakannya. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dengan perasaan yang sungguh-sungguh menyesal dan malu, dan dengan penuh kerendahan hati. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu. Dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu
Dengarlah ya Tuhan. Jemaat Tuhan, Allah berkenan mengampuni dosa kita, maka dengarlah berita anugerah yang terambil dari kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan ayat yang ke-9 yang mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Maka berdasarkan firman Allah ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Saudaraku, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru, seperti yang tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 17, ayatnya yang ke-37 yang menyatakan, tetapi kamu harus berpegang kepada ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan hukum, dan perintah yang telah ditulisnya bagimu dengan melakukannya senantiasa dengan setia. Dan janganlah kamu berbakti kepada Allah lain. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat silakan duduk. Kesaksian pujian dari PKP memuliakan Allah. Rencana indah dapat
Jemaat Tuhan, mari kita satu hati, mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran, dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak-Mu di dalam firman yang akan kami baca dan diberitakan, sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu, kami juga dapat mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudaraku, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Kita kidungkan haleluya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai dengan 16. Kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai dengan 16 yang menyatakan, setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu
Saudaraku, Bapak Ibu dan jemaat yang sedang mengikuti ibadah di rumah, salam sehat. Kiranya kita senantiasa berada di dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perlindungan Roh Kudus. Ini membuktikan bahwa ketika sekalipun di sekitar kita pandemi COVID-19 masih terus menghantui kehidupan anak-anak bangsa, bahkan semua anak-anak manusia, namun satu kenyataan, kesetiaan Tuhan yang memelihara, menjaga dan memberkati kita masih tetap nyata. Saudaraku, berbicara tentang kesetiaan, inilah yang ingin diangkat oleh kitab Hakim-Hakim pasal 2, khususnya ayat 6 hingga ayat 16, yang menceritakan tentang bangsa Israel, yang pada akhirnya berbalik dari kesetiaan iman mereka kepada Allah. Ketika pemimpin-pemimpin mereka seperti Yosua sudah tidak lagi bersama-sama dengan mereka oleh karena meninggal. Ternyata setelah Yosua meninggal, kesetiaan iman dari orang-orang Israel pun menjadi merosot. Mereka berpaling dari Allah yang sudah menyatakan kesetiaannya baik kepada nenek moyang mereka maupun juga dalam perjalanan mereka dari Mesir menuju tanah janji. Ada pepatah yang mengatakan tak ada elang, akulah elang, kata belalang. Pepatah ini mau mengatakan bahwa ketika seorang pemimpin sudah tidak lagi bersama-sama, atau ketika sudah tidak ada lagi yang kita takutkan dan kita segani dalam hidup, maka kita cenderung menjadi seorang yang berontak atau berpaling dari kesetiaan yang sudah diajarkan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, relasi antara sesama yang harus digarisbawahi dalam sebuah relasi itu adalah kesetiaan. Baik antara teman, relasi antara keluarga, di dalam keluarga, bahkan juga relasi dengan pasangan. Hal yang patut digarisbawahi adalah kesetiaan kepada Allah. Dan itu tidak bisa hanya dituntut dari sebelah pihak. Orang yang berelasi dengan kita pun juga menghendaki hal yang sama. Supaya relasi itu tetap terjaga, maka kesetiaan pun juga harus tetap dipelihara. Tetapi dalam kenyataan hidup seringkali kita berubah menjadi tidak setia. Ini kira-kira yang mau digambarkan oleh kitab Hakim-Hakim ini. Dalam kenyataan hidup bangsa Israel, pada akhirnya mereka menampakkan ketidaksetiaan dalam relasi mereka dengan Allah, sehingga relasi itu menjadi terganggu. Kalau Bapak Ibu baca pada ayat-ayat terakhir 15, 16, di situ menceritakan bahwa Tuhan sengaja membiarkan ancaman itu dialami oleh umat, karena Tuhan sudah tidak bisa lagi melihat kedegilan hati dari bangsa Israel. Nah, kesetiaan hal ini juga ternampakkan di dalam kehidupan orang beriman pada masa kini. Terkadang kita menghadapi keadaan-keadaan yang sulit, kita juga menjadi orang yang tidak setia kepada Allah. Mungkin kita mengatakan bahwa kita sudah berdoa, kita sudah meminta kepada Allah untuk menolong kita, tapi seakan-akan pertolongan dari Allah itu tak kunjung datang. Dan akhirnya kita menjadi marah, kita menjadi kecewa, bahkan kita berpaling dari Dia, karena kita berpendapat Dia tak kunjung menolong kita. Mungkin hal ini ada yang menjadi pergumulan iman dari banyak anak-anak Tuhan pada masa menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kalau kita baca secara keseluruhan, menjadi mengertilah kita ketika kita berhadapan dengan persoalan.
di dalam kehidupan kita, atau pergumulan dan kecemasan, ketakutan yang menghantui kehidupan kita. Ketika sekarang dunia menjadi cemas oleh karena pandemi COVID-19, kita diajak melalui kitab Hakim-Hakim pasal 2 ini, bahwa pandemi COVID-19 ini juga bisa merupakan mikrofon yang Allah kumandangkan atau yang Allah pakai untuk berseru kepada dunia yang seolah-olah menulikan dirinya, atau dunia yang sedang menjadi tuli terhadap ciptaan Allah, terhadap kesetiaan Allah, terhadap kasih dan setia Allah. Allah menunjukkan ketika bangsa Israel sudah berada dalam keadaan Yosua sudah tidak ada, kesetiaan Allah sebenarnya masih dibuktikan lagi. Allah menetapkan atau mengangkat hakim-hakim untuk menuntun mereka kepada kebenaran. Tapi ternyata hal itu pun juga tidak membuat bangsa Israel menjadi bangsa yang setia. Padahal Allah bisa saja meninggalkan umatnya dengan gampang, kalau dia mau. Tapi kita tahu bahwa Allah sangat mengasihi kita. Maka Allah selalu menjaga dan menolong kita. Oleh karena itu yang patut digarisbawahi dalam pembacaan atau perenungan pada saat ini, hentikanlah kebiasaan-kebiasaan yang menjadi sombong. Kalau Allah setia kepada kita, itu bukan karena kebaikan kita. Kalaupun kesetiaan Allah masih nyata dalam kehidupan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepintaran kita, tapi semua itu terjadi, semua itu dinyatakan karena Allah mengasihi kita. Kita jangan menjadi seperti bangsa Israel yang tidak bersyukur atas pertolongan Allah dan terus-menerus menyimpang dari jalan Allah. Tapi ajakan kita jadilah orang yang terus mau setia di jalan Allah, sekalipun jalan itu mungkin sangat sulit kita pahami, sangat sulit buat kita lalui. Hari ini sama-sama kita merenungkan dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah benar-benar setia dalam mengikuti jalan Allah? Atau kita masih main-main? Bahkan kita terus masih mau menyimpang, masih menjadi sombong, masih mau menentukan jalannya sendiri dan mengikuti Allah lain. Kita tidak mau diatur, keras hati. Ajakan pembacaan dari kitab Hakim-Hakim pasal 2 ini, tinggalkanlah semua keregilan hati, tinggalkanlah dari kecenderungan-kecenderungan penyimpangan dari kebenaran Allah yang sering atau mungkin yang sudah kita lakukan. Belajar setia seperti Allah yang sudah setia dalam kehidupan kita pada saat ini. Ya, kasih Tuhan, ketika kita setia dan kita merasakan kebaikan Allah nyata, hal itu membuktikan bahwa penyertaannya itu tidak pernah lekang oleh waktu. Tuhan Yesus memberkati kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin.
kita berdiri untuk bersama-sama dengan segenap orang percaya sepanjang waktu dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli dengan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Mari kita sehati kekasih Tuhan, kita bersyafat. Dengan kerendahan hati kami datang menghampiri Dikau ya Allah. Kami memohon ampun akan segala dosa dan kesalahan kami yang mengecewakan hati-Mu. Biarlah kami boleh menjadi layak untuk menaikkan syafaat ini di hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, karena kesetiaan-Mu tetap nyata dalam hidup kami pada masa kini. Sekalipun di dalam kenyataannya kami terkadang menjadi pemberontak. Kami senantiasa mendukakan hati-Mu dengan mengecewakan hati sesama. Kami menyakiti saudara kami menyakiti hati suami kami, menyakiti hati istri kami. Sebagai orang tua kami menyakiti hati anak-anak kami. Sebagai anak kami mendukakan hati orang tua. Ya Bapa, ampunkan kami dan layakkanlah ungkapan syukur hati kami yang senantiasa merasakan kesetiaan-Mu dalam hidup ini. Sehingga di dalam tuntunan tangan kasih-Mu kami boleh dilanjutkan untuk menjalani hidup beriman. Dan kami dikuatkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Kami tidak menjadi cemas, sekalipun di sekitar kami ada orang-orang atau saudara-saudara kami yang menderita sakit oleh karena virus corona. Ya Allah tabib agung kami, lindungilah kami dengan kasih-Mu. Berkatilah makanan minuman kami, obat-obatan, tangan yang merawat, bahkan pembaringan kami. Jauhkanlah hal-hal yang dapat mengancam damai sejahtera dan kebahagiaan kami, sehingga kami dapat menghadap kekudusan-Mu tanpa gangguan kesehatan yang berarti. Terima kasih atas berkat-Mu ya Allah di dalam kehidupan rumah tangga kami. Karena pada saat ini sekalipun kami hanya dapat bertahan, namun Tuhan Engkau ajarkan kami bahwa ketika kami bertahan pun itu merupakan berkat-Mu. Sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menaikkan syukur dalam hidup yang kami tapaki saat ini. Ya Bapa, bersama-sama kami ingin mempertaruhkan mereka yang berada dalam kelemahan fisik, baik oleh karena sakit maupun oleh karena senja usia. Lawatlah mereka dengan cinta kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah oleh karena damai sejahtera Tuhan yang senantiasa menemani mereka, maka kekuatan yang ilahi pada saatnya dinyatakan melalui kekuatan fisik mereka. Kami ingin mempertaruhkan keluarga yang berduka. Tuhan berkati keluarga Bapak Ian C. William atas dimuliakannya ayah terkasih Bapak Adam Minggus di Waingapu, Sumba. Biarlah oleh karena kekuatan yang daripada-Mu ya Allah, pada saatnya mereka boleh keluar dari duka cita, menikmati sukacita yang daripada-Mu ya Tuhan, dan bersaksi demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Mereka yang bersukacita oleh karena pertambahan usia, baik usia kelahiran maupun usia perkawinan,
Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Biarlah pertambahan usia ini membuat mereka semakin mengucap syukur kepadamu ya Allah, dan membangun hidup yang menyukakan hatimu dengan menjadi berkat bagi dunia dan sesama. Terima kasih ya Bapa. Pelayanan kami pada saat ini Tuhan berkati. Baik kami yang melayani sebagai presbiter, kami yang melayani sebagai pemandu lagu, organis musik gereja, pianis, kami yang melayani sebagai pelayan multimedia, kami yang melayani paduan suara vokal group, secara khusus paduan suara Pelkat PKP, Tuhan sertai dan berkati. Biarlah oleh karena kekuatan berkat-Mu ya Tuhan, kami dapat mengisi hidup ini dengan senantiasa menyukakan hati-Mu. Bersama-sama kami ingin mempertaruhkan pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah di Bali dan Pasar ini. Badung Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Biarlah kehadiran kami sebagai gereja-Mu boleh menjadi alat di tangan Tuhan yang mendukung segala program pemerintah. Aparat keamanan TNI dan Polri, Tuhan sertai dan Tuhan jaga. Mereka yang bekerja sebagai para medis di rumah sakit, biarlah tangan Tuhan senantiasa memberkati mereka, sehingga pelayanan mereka bagi pasien boleh merupakan pelayanan dari Tuhan sendiri, sehingga orang-orang yang mereka rawat boleh memperoleh kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah kami umat kepunyaan-Mu. Kami mempertaruhkan hidup kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, saudara-bersaudara kami, orang tua kami, semua yang kami kasih dan kami cintai. Ya Tuhan, bungkus erat kami dengan sayap kasih-Mu. Biarlah kami terus menikmati keselamatan Tuhan, sekalipun ada ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup ini. Namun kami boleh hadapi semua itu dengan hati yang berpengharapan, karena Tuhanlah jawaban hidup kami. Terima kasih ya Bapa yang kudus, ampunkan dosa dan kesalahan kami. Sahutilah doa kami seturut dengan kebesaran rahmat-Mu. Karena ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Paduan suara Pelkat PKP memuji Tuhan. Yesus
Marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Ingatlah firman Tuhan di dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 mengatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini. Dalam doa syukur kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan pada kami. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini, jikalau bukan dari-Mu juga persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama-Mu, Yesus, kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian dan kesabarannya untuk mengikuti warta jemaat. Hari ini, Minggu 5 Juli 2020 sebagai berikut. Majelis Jemaat GPIB Kasih Karunia Denpasar mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat yang telah ambil bagian dalam ibadah secara online yang disiarkan hari ini. Berita duka, telah kembali ke dalam kemuliaan Bapa di surga pada hari Minggu 21 Juni 2020 di Waingapu, Sumba, Bapak Adam Minggus,
Pemakaman dilaksanakan pada hari Selasa 23 Juni 2020 di Melolo, Sumba. Almarhum adalah ayah kandung dari Bapak Yance Willem, Jemaat Sekpel Galilea. Mohon dukungan doa warga jemaat bagi keluarga berduka. Terima kasih. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Johannes Wadu yang telah melayani dalam ibadah minggu ini. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati pelayanan dan keluarga. Sama-sama. Demikian warta jemaat hari ini. Pelayan firman, diaken dan penatua bertugas mengucapkan selamat memasuki minggu kelima sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat. Terima kasih. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Jalanilah pengutusan-Mu dan bawalah damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman Allah di setiap janjiku. Saudaraku, angkatlah hatimu kepada Allah dan arahkanlah pikiranmu kepadanya, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.